anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, Tuhan kita Jalla wa Azza, yang zat maha berkehendak. Dialah Allah Tuhan kita yang maha rahman dan maha rahim. Pada saat ini kita dihidupkan Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dikumpulkan dalam rangka syiar Islam yang kita laksanakan pada malam ini. Mudah-mudahan semua kegiatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung pengajian kita Kifayatul Muqtadin halaman 27. Dan wajib percaya akan sekalian kitab-kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Dan wajib ini wajib ain lah. Jadi wajib ain artinya bila kita kada mengenal ini kitab, hukumnya berdosa. Kada percaya terhadap kitab-kitab dari langit. Wajib percaya akan sekalian kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Jadi semuanya kitab-kitab suci itu semuanya turun dari langit. Langitul Izzah. Jadi Langitul Izzah itu di langit pertama. Mas sebelumnya kitab itu kan di Lauh Mahfuz lah, di Lauh Mahfuz, dan sebelum dikopi di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu ngarannya kalam lafzi. Kalam lafzi. Adapun kalam yang berdiri kepada zat itu kalam azali. Kalam ada dua, kalam azali lawan kalam lafzi. Jadi kalam azali kalam yang berdiri kepada zat Allah yang tidak bercerai selama-lamanya. Itu sifat kalam azali. Adapun kalam lafzi yang termaktub di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz itu dijaga oleh malaikat Israfil. Jadi turunnya ke langit Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar turunkan secara serampak Injil, Taurat, Zabur, semuanya turun di bulan Ramadan. Cuma turun ke langit Izzah dulu, tumpuk di langit Izzah. Nah kemudian sesuai masanya, zamannya, rasulnya yang menerima kitabnya masing-masing, itulah berangsur-angsur turunnya. Berangsur-angsur, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Itu ngarannya kalam lafzi. Kemudian itu pun kada baaksara lah, kada baaksara, kada berhuruf, kada berbaris, kada bertitik. Jadi wajib kita percaya bahwa kitab-kitab yang turun dari langit kepada sekalian nabi-nabi, yaitu sejumlah 104 kitab. Jadi 104 kitab ini diantaranya 4 berbentuk buku yang wajib diketahui dengan tafsili. Tafsili itu secara terperinci. Wajib kita ketahui yang 4 itu secara terperinci. Adapun yang 100 berbentuk suhuf. Berbentuk lambaran-lambaran. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Sis, Adam. Jadi jumlahnya semuaan 104. Jadi 104 itu yang berbentuk, yang berbuku, bentuknya kitab, itu ada 4 buah. Nah di sini nyamannya jadi orang Islam. Orang Islam itu wajib percaya terhadap seluruh kitab-kitab yang turun dari langit. Wajib percaya kepada nabi-nabi dan rasul. Sedangkan orang lain kada percaya kita. Orang lain kada percaya lawan kitab kita, kada percaya lawan nabi kita.
Nah, jadi seandainya orang lain itu masuk surga, kita empat ke surga. Kenapa? Kita beriman juga. Beriman non nabinya, beriman rasulnya, beriman non kitabnya. Nah, kalau kita masuk surga, kita paksa orang lain kada masuk. Kenapa? Karena kada beriman. Kada beriman non nabi, kada beriman non kitab. Jadi orang Islam beriman, fatal iman Islam dapat percaya. Jadi 4 yang berbentuk buku yang wajib diketahui dengan tafsili. Tafsili itu secara terperinci. Kau menjelaskan. Ini tafsirnya di bawah nih. 1. Kitab Taurat. Jadi kitab Taurat bahasanya bahasa Ibrani. Ini buahnya ini serumpun aja lah. Keempat ini bahasanya bahasa Semitik, bahasa Aramaik, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Itu serumpun aja karena sepadatuan. Karena Allah menurunkan kitab itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna rasulan illa bilisanin qaumih. Allah tidak menurunkan rasul kecuali dan bahasa kaumnya. Jadi karena Rasulullah itu kebetulan orang Makkah, bahasanya bahasa Arab, lalu Quran turun dengan bahasa Arab. Itu tujuannya liyubayyinahum, supaya kau kena menjelaskan bila turun ayat dijelaskan oleh nabinya dan bersangkutan bahasanya. Seandainya Quran itu berbahasa langit lah, ada bahasa Arab, kalih benar Nabi menjelaskan. Karena masyarakat Sidin itu bahasanya bahasa Arab. Lalu supaya tujuan untuk mudah, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan, menerangkan kepada umat, karena bahasanya sama. Jadi Taurat ini bahasanya bahasa Ibrani. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan sekarang wallahu alam lah, manakah Tauratnya ini? Taurat yang betul-betul tadi diterima oleh Nabi Musa dari Tuhan langsung. Karena menurut cerita di Al-Quran itu kan di surah 94 itu ujar Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim. Celakalah orang yang merubah-rubah kitab, orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kemudian summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia berkata bahwa ini dari Allah, pada tulisannya seorang. Tulisan manusia. Karena dirubahnya semua. Dirubah-rubahnya semua itu Quran mereka kan. Taurat dirubah. Kalau Injil memang kada ada tulisannya. Kalau Injil itu kan ilham, ucapan Allah ke Nabi Isa ke murid Sidin, kada sempat menulis. Karena Nabi Isa kan cuma 3 tahun ya. 3 tahun aja umur Sidin yang dakwah nih. Mulai umur 30 tahun. Dan kada dicatat, kada dihafal juga. Dihafal kada, dicatat kada. Cuma namanya Injil. Jadi Injil itu nang keluar dari mulut Nabi Isa, nang langsung dari Allah, kemudian disampaikan lawan murid, itulah namanya Injil. Jadi Injil itu hikmah. Hikmah kayak ilmu hikam. Tulisannya ada. Nama hafal ada juga. Jadi ujar Nabi Isa, ya Allah, firman yang telah engkau turunkan, yang kau berikan kepada aku sudah aku sampaikan. Nah, disampaikan oleh Musa ini kada ditangkap oleh sahabat Sidin, oleh kaum Hawariyon. Jadi kada ada juga kitabnya. Nah, asli bujur-bujur dari Nabi Isa. Jadi Taurat itu bahasanya Ibrani, cuma masih ada, cuma bercampur udah. Bercampur diaduk-aduknya, dirusak-rusaknya. Kedua, Zabur. Zabur itu bahasanya bahasa Kipti.
Zabur ini syair, isinya syair. Karena Nabi Daud tuh suara luar biasa, atau juga syair. Dan di Zabur itu kada ada syariat. Syariat kada ada, cuma artinya nang firman Allah itu langsung disyairkan oleh Nabi Daud menjadi syair. Nah, adapun Taurat ini memang ada hukum, nang 10 hukum tuh. Zabur bahasanya bahasa Kipti, cuma serumpun aja lah, Aramaik juga. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil. Jadi Injil ini pengambilannya dari Quran. Bahasanya bahasa Quran. Quran mengerani bahwa kitab Nabi Isa itu Injil. Kitab Nabi Isa Injil. Cuma karena ini kan kitab Injil itu dikanonik, artinya dikanonik di rusun bahasa. Kemudian peresmiannya pada tahun 325 Masehi. Disitulah baru keluar kitab Naampat ini. Naampat, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu hasil kanonik dari Eropa. Yunani, dan bahasanya pun bahasa Yunani. Bahasa aslinya bahasa Yunani. Bukan bahasa Ibrani lah, bukan bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa. Jadi karena Injil itu dulu banyak, nang mengarang Injilnya banyak, cuma pekarangan hasil penyelidikan, dan disaring apabila ada Injil yang membicarakan tentang Isa, kebenaran Isa, disingkirkan karena eliminasi lah, namanya bahasa kitanya. Karena dipakai seperti Injilnya si Barnabas, Injilnya Magdalena, itu dia nusamuan Yakobus, itu dibuangnya. Jadi hasil karangan bahasa, karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes lawan Markus. Pada orang buhan mengarang ini bukan orang daerah Nabi Isa, tapi daerah jauh berataan, dan semuanya kada pernah bertemu Nabi Isa karena sudah 300 tahun setelah Isa wafat. Lalu dicetaklah kitab gugur Naampat nih jadinya. Bila sering Naampat nih kada dipakai bahannya. Padahal di Barnabas itu lengkap menceritakan Isa mulai umur sehari. Ini kalau di Markus, di Lukas itu umur sehari sampai 12 tahun. Kemudian 12 tahun ini hilang, kada ada lagi kisahnya. Kemana Nabi Isa nih? Lalu di saat umur beliau sudah 30 tahun, timbul pulang, kisahnya ada. Kemana Nabi Isa ini sudah mulai umur 12 tahun sampai 29 tahun. 30 tahun. Berarti 18 tahun keadaannya. Nabi Isa kawin. Di situ ditutup buahnya sampai beranak. Jadi bahasanya kada bahasa Suryani, kadalah Injil. Di sini Injil bahasanya bahasa Suryani, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan sekarang adalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia merubah ke bahasa Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia ini sudah diterjemahkan kedua. Apakah ngaran kitab yang diambil rujukannya kada tahu. Cuma nan jelas dari kitab Yunani. Nang Kutua Ginta kada itu nang kitab aslinya itu nang hasil perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu kan dari Taurat diambil. Di Taurat seandainya kada ada perjanjian lama, perjanjian baru ada. Jadi bergantung kepada perjanjian lama. Nang wayah ini. Tapi bukan Injil lah. Wayah ini ngarannya Beblas ataupun Bebal.
Kalau Injil bahasa Arab. Kalau bahasa Yunaninya Evangelion lah. Evangelion itu bahasa Yunaninya gitu. Dan di sini pada kan bahasanya bahasa Suryani. Jadi Suryani ini bahasa asli Nabi Isa. Camuh ketiganya nih loh ada nih. Taurat camuh, Zabur camuh juga. Injil baginya. Nah, jadi yang utuh adalah Quran. Yang keempat, Quran bahasanya bahasa Arabi. Bahasa Arabi diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah mujizat kita, mujizat Nabi kita, nang sampai kapanpun masih kita nikmati. Masih kita nikmati karena Al-Quran ini dijaga Allah. Allah yang menjaga. Nang kata Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kada ada di kitab lain. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, ujar Allah, dan kami juga yang memeliharanya. Setitik berubah Quran, sedunia gempar. Karena banyak hafal. Berapa juta nang hafal umat Islam, hafal Quran. Jadi kada kau digerak Al-Quran, kada kau dirubah-rubah, kada kau digisir-gisir. Sahuruf aja hilang Al-Quran, saduniaan tahu. Nah, ada pun kitab-kitab orang, kitab Taurat, Zabur, Injil, ini setiap tahun ada revisi. Setiap tahun ada revisi. Paling lawas 2 tahun ada perevisian, perubahan oleh lah, lembaga Alkitab. Al-Quran jangan coba-coba, karena Allah memelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami juga lahafizunnya, memeliharanya. Sudah sering orang anak mengganggu Quran ini banyak sudah. Hilang, anak menyaingi hilang, artinya hilangnya kada tahun lagi di mana rimbanya tuh. Anak merubah-rubah Al-Quran, terbit di sini, hilang dari peredaran. Itulah Al-Quran. Allah memelihara. Jadi 4 kitab ini yang berbentuk buku, cuma yang masih suci sekarang, namanya kitab suci adalah Al-Quran. Itu keyakinan kita lah, keyakinan kita dan etikat kita. Quran sampai kapanpun tetap suci. Ya, kriterianya namanya kitab suci itu, yang pertama isinya 100% dari Allah. Namanya kitab suci, isinya 100% dari Allah, tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia, tidak ada intervensi manusia. Semuaan 100% wahyu dari Allah. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, mengetahui kitab suci itu adalah dari sumber yang datangnya wahyu ialah baginda Rasulullah, antara baginda Rasulullah dengan pengarang sejaman. Jadi antara Rasulullah dengan pengarang sejaman samasa. Sebab bilanya orangnya nang sumbernya Al-Quran itu ada, kau dikonfirmasi kena. Kalau ada salah, kalau ada luput catatannya, lagamnya salah, takunakan langsung nabinya. Penulisannya harus sejaman dengan yang menerima wahyu. Dan juga yang namanya kitab suci itu ayat per ayat kada ada kontradiksi, kada ada berlawanan. Ayat sini saling menolong, saling membantu, saling melengkapi. Meskipun kelihatannya ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, tapi saling melengkapi, bukan kontradiksi, bukan bertentangan. Nah, jadi itulah salah satu di antaranya ciri-ciri kitab suci. Kalau sudah berubah kada suci lagi. Jadi 4 kitab Taurat, bahasanya Ibrani, bahasa Musa inilah. Yang kedua
Zabur bahasa Qibti, bahasanya Nabi Daud. Dan yang ketiga Injil, bahasa Suryani, bahasanya Nabi Isa. Dan 4 Quran, bahasa Arab, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi camoh nanti itulah hari dan lagi. Makanya Al-Quran itu pelengkap, penyempurna dan pelengkap. Kembali. Dan wajib mengetahui nama-nama malaikat dengan tafsil 10. Secara terperinci 10 ini wajib juga. Nama-nama malaikat. Jadi semuanya nama ini ada di Quran, ada di hadis. Nama menyampaikan ngaran itu Nabi. Menyampaikan ngaran-ngaran malaikat ini Nabi. Nabi dari Quran, Quran dari Allah. Yang pertama Jibril. Jibril. Orang menyambat di lain Gibrail. Jibril pekerjaannya membawa wahyu Tuhan kepada sekalian nabi. Jadi semua nabi, Musa Jibril membawakan. Ibrahim Jibril membawakan. Kada ada pernah rasul dan nabi yang bertemu langsung dengan Tuhan, kada ada. Lihat perantaran Jibril. Kenapa? Karena bahasa langit lah, bahasa gaib, bahasa roh itu kada kawa didengar. Kalam itu kada kawa didengar, kada kawa dilihat. Karena itu kalam suci. Lalu pertemuan antara nabi dengan Jibril. Jadi Nabi dengan Jibril bertemu kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Bukan Jibril yang berucap. Nabi itu cuma menterjemah, mempaham, mengerti. Cuma sebelum dituruni wahyu, Nabi itu diandaki ilmu oleh Allah. Diandaki ilmu oleh Allah, kekuatan oleh Allah sebanyak 7.777 ilmu. Itu sebelum menerima wahyu. Nah, lalu di situ pertemuan Nabi dengan Jibril kada berhuruf, kada beraksara lah, kada berhuruf, kada beraksara, kada berbunyi. Cuma Nabi paham, Nabi kau membaca. Antara bertatapan muka dengan Jibril dan Rasulullah, Nabi bisa membaca napan dua Jibril karena ilmu diberikan Allah dah. Jadi Quran itu semuaan keluar dari mulut Rasulullah. Bukan dari mulut Jibril, dari mulut Rasulullah. Nabi menangkap isyarat yang dibawa oleh Jibril kalau Nabi membaca. Itu kehebatan Rasulullah. Dan kayak panah menunjukkan ke sampit, menunjukkan ke Banjarmasin ada panah. Jadi kalau dibaca arah ke Banjarmasin ini melewati Kapuas, melewati Pulau Pisau, melewati Anjir, melewati ini yang dibaca Nabi nih, perjalanannya nih, yang dibaca dari Rasulullah. Bila panahnya sudah mengarah ke Banjarmasin, mulai Palangkaraya, isinya di perjalanan Nabi kau membaca. Itulah yang dibawa oleh Jibril. Makanya 3 kali Jibril itu pertama meragap dulu. Iqra. Ujian Nabi kada bisa baca kok. Kada pernah sekolah. Dipeluk oleh Jibril. Lepas kemudian suruh pulang baca Iqra. Ma akra'u, aku kada bisa baca. Dan ketiga Iqra, langsung dipeluk, di situ ilmunya turun dan ilmunya langsung ke benak Rasulullah. Jadi mana Iqra itu kan membaca. Jadi membaca napa yang kita lihat, kita harus bisa membaca, bisa menerjemahkan. Apapun yang kita dengar harus kita bisa membaca. Jadi itu pertemuan Rasulullah dengan Jibril kada baaksara. Kada baaksara, kada berhuruf. Apalagi baris titik kredit sekali. Lalu sudah keluar dari mulut Nabi inilah timbul berhuruf. Ini bacaannya langsung ditangkap oleh para sahabat. Belinya keluar dari Nabi, siapa kan sekretarisnya? Zaid bin Sabit. Ada 10 pertama, waktu penulis pertama menjaga Nabi keluarnya Quran nih kan. Langsung ditulis.
bahasanya bahasa Arab, Nabi keluarnya dalam bahasa Arab, karena jatuhan di dalam Al-Quran, wa ma arsalna rasulan illa bilisanin qaumih. Kami kada mengutus rasul kecuali bahasa-bahasa kaumnya. Itu langsung ditangkap supaya mudah sahabat. Jadi kada gampang-gampang lah. Jadi rasul nah kita sudah berbaris berhuruf bahasa ya itu masih ada anu aja lagi. Nang batitik berbaris itu cuma Sidina Ali aja nya. Di zaman Utsman masih ada batitik. Jibril bawa samuan, Jibril menyampaikan. Nang pertemuan di Gunung Tursina, Jibril juga. Nang kedua Mikail. Mikail pekerjaannya membagi rezeki dan menurunkan hujan. Itu nang tugas, artinya tugas khusus adalah membawa rezeki dan menurunkan hujan. Itu tugasnya malaikat Mikail. Itu nanti paraki itu orangnya tuh. Berizki dah. Kalau di dalam Fatihah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ajib ya Mikail. Sami'an mutian anta wa khadamuka mazhab, anta wa damuka mansah. Itu yang menunggu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada taribun karibun, nah di atas langit gedungnya, gedung rezekinya di situ. Nah menunggu malaikat Mikail. Jadi Mikail tugasnya membagi rezeki dan menurunkan hujan. Adapun Israfil pekerjaannya meniup sangkakala. Belum bertugas nih. Belum bertugas. Santai. Ya menunggu Lauh Mahfuz ini orangnya. Malaikatnya. Malaikat Israfil. Pekerjaannya meniup sangkakala di satu waktu kiamat gitu. Keempat Israel, ini nang sibuk nih. Israel pekerjaannya mencabut tiap-tiap yang ada mempunyai roh. Tuh Israel. Di antara yang 10 ini yang paling ganal Pak Israel. Pengganalnya malaikat. Jadi malaikat Israel itu dalam kitab Tazkirah mulai nih ujung hidung sampai ke bibir perjalanan 300 tahun. Besarnya. Di sini dijalani 300 tahun nih sampai sini. Israel tuh. Jadi jangan ditantang lah. Cuma Israel ini kena disembelih nih di akhirat. Memang tandanya kada ada kematian lagi. Jadi tafsir Al-Arab itu seluruh penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk neraka, kemudian surganya dikunci, nerakanya dikunci. Lalu di antara neraka dan surga disitulah Israel berdiri. Jadi dipanggil Allah kepada penghuni surga, ya ahlal jannah hal ta'rifuna man hadza. Wahai penghuni surga, sampian beratan kenalah siapa ini. Panggil pulang penghuni neraka, ya ahlan nar hal ta'rifuna man hadza, karena suah mencabut pinandu beratan. Kena beratan. Nah kalau kalian sudah kenal dan disaksikan, mulai saat ini malaikat Israel disembelih. Disembelih artinya tidak ada lagi kematian. Yang tokon cabut kada ada lagi. Nah, kalau masih aja lagi nang kaliuran tokon cabut mati terus jangan. Jadi hancur kayak aja awak kada mau mati. Nang tokon cabut kada ada lagi. Kemudian yang kelima, munkar. Pekerjaannya munkar aja lah. Munkar pekerjaannya menanyai mayit di dalam kubur. Nanti orang tanya. Dan keenam, nakir. Pekerjaannya menyiksa orang yang tidak betul jawabannya di dalam kubur. Ini kita wajib percaya semua karena habarin dari Rasulullah dari Nabi habarin. Ketujuh,
rakib amal kejahatan. Orang banyak pandir itu ada catatan malaikatnya. Pada bagian pandir. Terakhir Guru Ridwan ini. Jadi rakib atid ini kita ingatlah, kita ingat, kita percaya, yakin bahwa di kanan kiri kita ada petugas pencatat. Rakib dan atid. Kemudian yang ke-9 Malik. Malik pekerjaannya menunggu neraka bagi orang yang maksiat. Ke-10 Ridwan, pekerjaannya menunggu surga bagi orang yang taat. Itulah petugas-petugas akhirat yang kita yakini dan kita imani karena semuanya bersumber dari Rasulullah SAW menghabarkan rasul dari Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan pengajian kita malam ini semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Juga semoga dengan berkat kita menuntut, mengkaji, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita dan dosa guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa amalan mutaqabbila. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.